aku nggak akan template kayak yang botol-botol. Jauh. Iya, barusan saya tanya. Saya belum bertanya sama kamu. Tadi kamu kenal. Udah nggak usah so akrab, geli. Lu cari aja iman ortodoks. Lu sudah kenal itu. Begitu. Lu cari, gua adalah ortodoks yang menerima 7 konsili ekumenis. Ingat, 7 konsili ekumenis. Jadi unitarian itu sudah dari gereja. Oke. Berhentilah menuhankan yang keluar dari selangkangan. Enggak lah, saya nggak berhenti lah. Kenapa saya harus berhenti? Kamu aja menuhankan yang keluar dari selangkangan, yaitu cecep, ya. Berhentilah menuhankan yang keluar dari selangkangan, yang hobinya selangkangan. Masih penting kalau keluar dari selangkangan. Ya, kamu ini menyembah yang keluar dari selangkangan, suka masuk, keluar, masuk, jenis-jenis selangkangan. Oma. Terus lagi. Iu, pui. Apa? Marah. Gas. Naik. Apa? Marah kamu? Kamu marah kenapa, sayang? Jangan marah sama orang cantik. Orang cantik itu tidak cocok dimarahin. Apa? Mau apa? Demo? Iu. Manusia kok menyembah manusia? Iya, waktu itu aku memang menyembah manusia. Ku cipok-cipok jembutnya, ku cipok-cipok serbannya, ku cipok sendalnya, bahkan ludahnya ku telan, kencingnya ku uyup. Aku memang dulu menuhankan manusia. Bahkan ya, bapakku sendiri rela memberikan aku kepada manusia jahanam itu ketika aku nonton. Sedihnya hatiku. Apa? Jujur kakak, iya. Jadi aku ya sama jahanam yang kami sembah itu, keperawananku direnggut olehnya. Bagaimana ini? Ya ampun, ngeri banget hidupku yang lalu. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Bapakku gak ngurus aku, ku dikawinkan dengan tua bangka. Ya Allah, kena ajab. Apa? Orang jomblo stres. Kambuh nih hostnya. Tapi kamu suka kan? Aku kambuh aja, aku cantik. Nah, bini kamu nggak kambuh, jelek aja. Ini dia. Udah jelek, udah nggak kambuh, tetep aja jelek. Mendingan kayak gue, cantik. Iya, aku seneng banget kalau mereka itu emosi lah sama aku. Ya Allah, aku seneng. Padahal gue kan gak ngapa-ngapain. Kok lu marah? Padahal gue kan cuma nyanyi. Gimana sih? Ibu tiri hanya cinta kepada mantunya. Bukan ibu tiri. Ayah tiri bukan ayah tiri. Ayah angkat hanya cinta kepada mantunya saja. Siapa yang hanya cinta pada mantunya saja? Aku dilupa dan digebuk. Kalungmu bisa nggak ditukar sama pedus? Pedus itu apa sih? Ini tuh mahal kakak, ratusan juta. Ini tuh diamond, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
So soon. Apa itu ya lagunya? Beautiful like diamond in the sky, sun bright like a diamond. Itu nggak bisa sayang. Tuh aku beli tuh di Tiffany Co. Aku tuh custom di Tiffany Co. Nah kemarin tuh ada masalah, Tiffany Co tuh kena somasi atau apa, dilarang beroperasi di Konoha ya kan. Kemarin itu ya, ini ada beritanya lagi heboh banget gitu loh. Kenapa Tiffany Co ini kan produk luar negeri gitu kan, cuman dia jual di Konoha. Jadi dulu waktu aku di Konoha tuh beli di Tiffany Co. Cara wanita itu kan seperti itu, ya kan? Salam, mau kemana bunda kayak anak gadis, puji Tuhan. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita bicara tentang Yesus yang adalah pencipta. Tapi satu hal aku mau luruskan dari pernyataan Pak Erben ya. Ini tadi niat saya memang itu ya. Pak Erben kan mengatakan seperti ini ya. Dia mengatakan, siang Pak Tobias. Ini kita belajar ya, kayak kemarin kita belajar berapa SKS gitu ya. Pak Erben kan bilang ini kan, gua oneness, gara-gara gua bilang itu di Matius 12 itu adalah Bapa gitu. Sementara Pak Erben lupa Yohanes 1 ayat 18. Bapa itu dinyatakan oleh firman. Jadi yang berbicara dengan semua nabi itu ya firman, Bapa melalui firman. Kalau Bapa berbicara melalui firman, berarti yang berbicara siapa teman-teman? Firman. Itu makanya Tuhan Yesus bilang apa? Bapamu Abraham telah melihat aku. Kalau Yesus berkata Bapamu Abraham telah melihat aku, ya kali Yesus baru ada di perjanjian baru. Ya berarti ini perkataan Yesus yang saya tidak perlu menjelaskan. Makanya saya bilang, aduh Pak Erben dia tidak mengerti Kristologi, tidak mengerti Tritunggal. Jadi dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, sepanjang segala abad, hanya firmanlah yang menyatakan diri. Kapan Bapa baru menyatakan diri? Ketika peristiwa Epifani, peristiwa pembaptisan. Disitulah teofani. Bapa dengan Putra dan Roh Kudus itu menjadi saksi dari Kristus. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Sebab Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Jadi Bapa itu baru dinyatakan, sendiri menyatakan, memberi kesaksian ketika peristiwa Epifani. Jadi siapa yang bernubuat kepada Yesaya? Bapa melalui firman, adalah firman. Begitu, makanya saya bilang, saya kemarin itu fokusnya kepada Yesus karena sesuai dengan permintaan Bang Edis. Kita hanya bahas Yesus. Makanya saya tidak ke sana. Tapi semua orang salah paham. Kalau dikatakan Bapa lah yang berbicara di perjanjian lama, itulah oneness. Karena pemahaman oneness itu adalah di perjanjian baru dia Bapa, di perjanjian lama dia Bapa, di perjanjian baru dia Yesus. Justru Pak Erben yang sangat-sangat oneness. Ya berubah-ubah, ganti topeng. Ini yang kita sebut dengan bidat modalism. Ya, karena modus, dia modus kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Nah, ini semua adalah kegagalan memahami Tritunggal. Mereka kira itu Tritunggal, tahu-tahu oneness Pentakostal. Makanya saya bilang, Pak Erben mari saya luruskan, saya jelaskan. Saya itu konsisten, saya selalu konsisten. Kita bicara Yesus, ya oke, it's okay. Jadi di Matius 12 itu ayat 18, itu kan kutipan dari Nabi Yesaya, kitab perjanjian lama. Yang berbicara kepada Yesaya siapa? Saya tanya kalian kalau kalian Kristen. Siapa? Sesuai dalil nih. Siapa yang berbicara kepada Yesaya? Semua nabi. Siapa? Firman. Kita nggak boleh melepaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus. Yesus itu bisa dibedakan keilahian dan kemanusiaannya. Tapi ini nggak bisa dipisahkan. Makanya Yesus sudah ada di perjanjian lama. Dari pengakuan Yesus sendiri. Dalam kodratnya yang adalah firman.
Itu penjelasan saya. Tolong ya, kalian yang tidak mengerti penjelasan saya, kalian ulang-ulang saja. Dan gue yakin kalau kalian salah paham dan mengatakan saya oneness, artinya kalian tidak tahu apa itu Tritunggal. Allah kita itu cuma satu. Allah kita cuma satu, yaitu Bapa sesuai dengan pengakuan rasuli, ya, yang dinyatakan oleh firman. Jadi Bapa itu tidak pernah menyatakan dirinya sampai dia memberi kesaksian waktu peristiwa Epifani. Kalian baca di seluruh Alkitab Perjanjian Lama, di mana ada kata Bapa di situ? Tunjukkan sama saya ada kata Bapa di Perjanjian Lama. Karena memang Yesus lah, firman lah yang menyatakannya. Nih, harus paham kristologi dan paham Tritunggal. Saya ini belajar gitu loh. Lama sekali saya merenungkan ini dan memahami ini. Nggak instan memang, tapi ayo kita sama-sama belajar. Ya, begitu. Makanya Allah kita itu hanya satu, yaitu Bapa yang dinyatakan oleh firman. Yang di dalamnya. Dan Roh Kudus. Kayak saya nih, yang bicara ini badan saya nggak bisa. Badan saya ini nggak bisa bicara. Tetapi roh dan pikiran saya yang menyatakannya. Kenapa saya katakan gitu? Saya kasih contoh. Kalau saya mati, terpisahlah tubuh saya dari roh saya. Tubuh saya nggak bisa ngomong. Karena kesadaran saya itu melalui roh saya. Dan pikiran saya gitu loh. Jadi yang berbicara selama ini siapa? Pikiran saya, suara saya. Makanya Yesus bilang kepada Filipus, waktu Filipus bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Sementara firman itu sudah menyatakan siapa Bapa itu. Sekian lama Filipus kau bersama-sama aku, masih kau tanya, tunjukkan Bapa itu. Tuhan Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gitu, makanya saya bilang, penting sekali kita memahami Alkitab itu secara komprehensif. Kalau kalian tahu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, atau 2 lembar, 5 lembar, aduh. Saya nggak modelan kadrun, saya bilang. Apalagi peristiwa penyerahan. Diserahkan kepada Tuhan. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus. Aduh, picik sekali itu. Menyerahkan kepada Tuhan itu adalah peristiwa apa? Sunat, karena perjanjian sebagai seorang Yahudi. Karena iman Maria lah kenapa Yesus itu dibawa kepada Simeon untuk disunat. Diserahkan kepada Tuhan itu disunat dengan 2 burung tekukur sebagai kurban. Kalian harus paham ini. Itulah arti diserahkan. Kamu menyerahkan dirimu kepada Allah dengan perjanjian yang sudah digenapi dari zamannya Abraham. Begitu. Jadi kita harus menalar itu secara penuh. 1 ayat kamu gak akan bisa menalar apapun. Nah, apalagi di Kisah Para Rasul, ya, Allah telah memuliakan hambanya, yaitu keilahian Yesus. Yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus yang memuliakannya. Itu. Ayo, Pak Erben, Pak Bombong, sok. Kalau mau diskusi, sok ke sini. Nggak usah di tempat kamu. Kayak kemarin aku kan sama Bang Edis tuh gentleman gitu. Mari sama-sama gitu loh. Jadi biar penonton yang menilai gitu. Kamu kalau mau mendebat saya, harusnya seperti itu. Saya juga begitu. Ya kan, saya mau menerangkan. Itu kurang tepat. Maka saya akan datang. Kan gitu. Kalau kamu merasa Pak Erben kurang tepat yang saya jelaskan, mari ke sini. Jangan kamu bersembunyi di room kamu dan menebar gosip kemana-mana saya oneness. Itu nggak betul. Tuh. Mari argumentasi dengan argumentasi, nggak usah kemana-mana. Fokus seperti itu ya. Ada waktunya saya itu iseng-iseng, bercandaan. Ada waktunya saya PK-PK. Ada waktunya saya menginjil. Nah itu, kalian ini selalu mencampur adukan sesuatu. Saya ini manusia. Saya juga punya yang namanya hiburan, punya yang namanya emosi, butuh yang namanya relaksasi. Betul tidak, Pak Tobias? Saya kadang ke CM, berapa penat kali aku nengok kalian. Entah apa-apa aja yang mau kalian omongin. Ya, seperti itu. Saya bilang saya bukan orang suci, tapi saya berusaha untuk ya melakukan segala sesuatu yang ada di firmankan. Apa yang saya ajarkan itu saya lakukan. Saya usahakan untuk itu. Saya berusaha untuk itu, ya. Karena memang kita sebagai orang Kristen jangan hanya bisa tahu firman, mendengarkan firman, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam
hidupnya gitu. Kalau saya itu masih konsisten seperti itu. Kalau saya salah, saya katakan salah. Kalau tidak salah, saya akan terus menjelaskan itu. Ya, jadi hidup itu pun seperti itu. Nggak usah. Dan kalian itu juga nggak usah ini ya. Jangan salah paham dan jangan memframing saya bilang ya. Saya tidak punya spender. Saya tidak punya donatur. Saya ini melayani, dan kalaupun kalian memberkati, itu karena kalian merasa terberkati oleh pelayanan saya. Saya terberkati, makanya saya melayani. Saya terberkati gitu loh. Jadi kalian jangan salah paham dan jangan framing Pak Tobias ngaku-ngaku nuduh-nuduh dia papi online saya. Saya punya suami. Pak Tobias sudah saya bilang, Pak Tobias ini punya istri dan saya menghormati dia sebagai orang tua saya yang belum saya kenal secara tatap mata. Tapi saya menghargai dia sebagai satu persekutuan gereja yang kudus. Karena kita satu tubuh, kan semua orang Kristen. Saya nggak kenal kalian siapa, tapi kita disatukan oleh Kristus Yesus. Nah, kalau kita semua disatukan dan saling mengenal karena Yesus Kristus, ya kamu silakan mengenal saya karena Yesus, bukan karena yang lain. Bukan karena gosip, bukan karena whatever, ya you name it, entah apapun. Saya kemarin itu sudah bilang, saya itu tetap ya menjaga silaturahmi saya dengan orang-orang yang saya kenal. Mau dia baik, mau dia buruk. Kalau dia buruk dan mengecewakan, saya hanya sekedar mendoakan dan ya sudah, begitu saja. Tapi untuk dekat, untuk keeping touch itu saya tidak akan demikian gitu. Tapi untuk orang yang memberkati saya sudah katakan, saya ucapkan terima kasih. Saya yakin kalian itu memberi karena kalian itu tergerak oleh Kristus, bukan karena saya. Ingat ya, kalian itu kalau bisa upayakan ya, apapun yang kalian lakukan itu karena Yesus, bukan karena saya, bukan karena siapapun. Jangan bergantung kepada manusia. Ya, bergantunglah kepada Kristus. Saya aja bergerak karena Yesus, saya berbicara karena Yesus, saya di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Kan gitu. Dan kita semua pun demikian. Gitu ya, teman-teman ya, yang selalu mengatakan A, B, C, D, apa segala macam itu ya. Kamu kalau sebagai Kristen, mari bernarasi karena Kristus, jangan bernarasi kayak kadrun. Paham sampai sini? Ya, kalian mau ngomongin saya apapun terserah, karena itu bukan bagian dari pelayanan saya. Hidup saya bukan bagian dari pelayanan saya. Tetapi apa yang saya nyatakan, ya, yang saya teruskan, itulah pelayanan saya. Gitu ya. Kalau lihat Bunda berat, dia suka marah-marah. Ya, saya suka marah-marah karena ya, saya itu punya anak begitu banyak. Wajar orang tua marah. Saya memarahi kalian pun itu karena kasih saya. Ya. Makanya saya bilang, panggil saya Bunda, walau saya ini masih 15 tahun umurnya. Iya. Kenapa? Karena saya ini mengasihi kalian gitu. Kalau hanya sekedar teman, ya bisa berlalu gitu. Tapi kenapa saya menganggap kalian itu anak-anak saya dan sebagai seorang ibu? Coba aku tanya lah ya, Bang Dapin atau Bang Jopat atau Pak Tobias, kau tengok istri kau gampang marah nggak gara-gara anaknya bandel? Coba Bang Pendi, aku tanya kok, istri kau tengok lah. Kayak gimana lah dia merepet hari-hari, saking banyaknya anaknya ini yang bandel-bandel. Gitu ya. Pakai banget itu makna itu. Kenapa? Karena dia mau memberi kasihnya kepada yang satu, yang lain, yang ini. Banyak sekali. Jadi perempuan itu bahkan sampai tidur pun dia tuh masih mikir. Kalau laki udah ngorok dia. Suamiku aja gitu. Gak ada otaknya kadang-kadang aku bilang. Iya, aku masih mikirin kalian, masih mikirin yang sana. Dia udah bodoh amat gitu ya. Kayak gini, makanya berat kali. Namanya juga wanita itu seorang penolong. Berarti yang ditolong siapa? Iya kan? Hawa diciptakan sebagai penolong Adam. Adam habis menamai semua hewan dan tumbuhan, tidur dia. Hawa masih mikir dia. Aduh. Apa ini? Agatha menyembah spender. Aduh, jauh sayang. Saya tidak pernah menyembah spender. Saya menyembah Sang Tritunggal Maha Kudus yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gitu ya. Semarah-marahnya Agatha nggak berniat menenggelamkan. Kelas sekali Bapak. Nggak ada saya. Saya bukan Bu Susi.
nggak akan saya tenggelamkan ya. Makanya saya bilang kalian mau berapologetika monggo, kalian mau berdebat monggo, kalian mau maki-maki entah siapapun, apapun itu kalian lakukan silakan, nggak masalah sama saya. Tapi jangan lupa kalau kamu Kristen ya semangatnya itu semangat kasih, bukan semangat uang itu loh. Kalau kalian bilang aku mata duitnya, aku nggak sikit-sikit ngomongin donasi loh. Aku mana pernah aku ngurusin koin orang gitu. Orang koin saya aja cuma 30 koin. Aduh, makanya jangan ganggu Edis. Aduh, kapan aku mengganggu? Sudah saya bilang, saya tuh kemarin kasihan Katolik di framing. Teman-teman Protestan yang tidak tahu apa-apa pun di framing, dipaksa. Teman-teman Protestan itu mengakui Yesus hamba tanpa penjelasan. Itu saya nggak suka kayak gitu. Sudah saya bilang, lah ibarat kata gini ya, kamu difitnah pezina tanpa penjelasan apa-apa, gondok nggak lo? Semua teman-teman Protestan Katolik disuruh naik yang nggak bisa menjelaskan. Sedih saya. Ya, saya nggak perlu cari muka saya. Ini muka saya cantik. Tapi saya nggak suka teman-teman Kristen itu diperlakukan kayak gitu. Aku tuh berangkat dari situ. Ya, teman-teman yang Kristen yang tidak tahu, nggak punya ilmu, bukan nggak punya ilmu lah ya, nggak tahu apa-apa, dimasukin ke roomnya kadrun, cuman buat digebukin. Saya nggak suka. Itulah dasar saya kenapa saya naik. Dulu saya naik ke komal-komal orang, ya, untuk membela kalian gitu loh. Inilah pembelaan iman, gitu loh. Dari dulu kita disalahpahami. Kau menyembah manusia. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Apa kita tidak menjelaskan itu? Apologetika itu artinya begitu. Menjelaskan. Jadi saya pun demikian. Masa kalian sesama Kristen? Kalianlah dulu Kristen di framing kayak gitu. Yesus hamba. Kan sama itu kayak kadrun. Oh saya nggak mau. Saya nggak mau kayak gitu. Karena bukan itu iman saya. Iman saya yang benar itu adalah Yesus itu adalah Allah. Dan dia mencipta di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Yang mengambil kodrat manusia dan seperti manusia. Saya harus bilang itu. Nggak boleh kurang. Ya kenapa? Karena memang gitu Yesus. Yesus saja menjelaskan dirinya bukan hanya sekedar hamba. Kalau Yesus hanya mengatakan dirinya hamba, nggak perlu orang Farisi itu menyalibkan dia, bersekongkol dengan Herodian. Loh iyalah, kalau dia cuma mengatakan, aku hamba. Berarti gak ada masalah dong sama orang Farisi. Karena Yesus mengaku Allah lah. Makanya dia disalib. Betul tidak? Betul apa betul? Loh itu. Makanya saya bilang, kamu baca Alkitab kalau ada yang memframing kamu. Ya jangan mau, kamu harus menjelaskan. Kamu mau gak kalau di framing kamu penyembah manusia? Penyembah hamba? Nggak mau toh? Aku aja nggak mau. Hah? Kalian mau? Kalau ada orang Kristen yang mau di framing, kalian menyembah manusia, ya udah tidur aja kamu. Jadilah kadrun. Itu. Ini namanya apologetika itu ya. Kuduskanlah Yesus di dalam hatimu. Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban imanmu oleh orang yang memfitnah kamu. Kamu dipitnah kok diem aja? Enggak lah, enggak mau. Karena ini bicara tentang Kristus, menguduskan Kristus. Kalau dipitnah kamu karena Kristus Yesus, kamu harus membela diri. Kalau sekedar difitnah dalam kehidupan pribadi, ya terserah. Saya nggak peduli untuk itu. Yang penting Tuhan Yesus memandang kita semua. Kita nggak perlu pandangan manusia tentang kita. Tapi yang paling penting adalah ketika kita dipandang rendah waktu menyembah Yesus. Saya nggak mau dipandang rendah ketika saya menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu tinggi sekali. Dia tinggi, sangat tinggi, dan tidak bisa terkatakan tingginya. Makanya dia merendahkan diri. Sesuatu yang tinggi itu hanya bisa merendahkan, nggak bisa meninggi. Kalau Yesus meninggikan dirinya, ya berarti sebelumnya rendah. Nah, kenapa Yesus itu ditinggikan? Karena dia sebelumnya sudah merendahkan diri, turun ke dunia, mengambil rupa hamba. Begitu. Dan kalian harus menjelaskan ini.
Nggak boleh sikit-sikit, nggak boleh satu ayat selesai di framing, nggak boleh lah. Untuk apa kata apologetika kalau hanya framing gitu? Sangat-sangat murah seperti itu ya. Iya, terpapar kadrun, makanya kita jangan sama seperti Zuma, jangan sama seperti kadrun, jangan sama seperti Riva, bikin judul Yesus manusia, udah selesai. Tapi kalian kan tidak bisa melihat ini, kenapa? Karena bencinya kalian terhadap saya. Ya, terutama yang teman-teman Kristen, saya sangat miris sekali ketika kalian membenci saya. Ya, karena kefanatikan kalian akan orang. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Jangan pernah mengidolakan manusia. Jangan pernah mengidolakan siapapun karena kalian akan kecewa. Ya, idolakan Yesus di dalam dirimu. Itu yang paling penting. Saya menghormati orang, tetapi saya tidak akan mengidolakannya. Menghormati, penghormatan saya itu penting sekali. Ya, tapi jangan sampai kamu menjadikan dia sesembahan, idol. Kamu berbuat dosa demi dia. Berarti benar kata Yesus kan, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan iblis itu dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ya, dia adalah pembunbun sejak semula. Ya udah, karena kalau kamu melakukan apa yang diinginkan idola kamu, ya berarti idola kamu itulah yang menjadi Allahmu, jadi bapamu. Saya nggak mau. Idola saya tetap Tuhan Yesus Kristus. Nah, percuma kan kita ini semua sama-sama tahu ayat Alkitab, tapi kita tidak mengerti. Tahu tulisannya, tetapi tidak memahami. Ya apa bedanya dengan kadrun? Kan saya bilang, ayo belajar di sini, belajar. Room saya ini memang room belajar. Itu nggak masalah. Tapi yang namanya belajar, kamu juga harus rendah hati sebagai murid. Saya sebagai guru, begitu. Ya Kak, namanya belajar mengajar, ada murid, ada guru. Kamu tidak pernah sopan terhadap gurumu. Kamu bisa dilempar. Pakai penghapus kalau kamu ngeyel. Kan begitu. Ujung-ujungnya mualaf, astagfirullah, jauh bang. Setelah saya mengenal Yesus, saya nggak akan cari Tuhan yang lain. Guru cengeng, loh, guru itu memang harus cengeng. Kalau guru tidak cengeng, dia tidak akan sedih ketika muridnya nggak naik kelas. Oh iya, kalau semua guru itu cengeng, lu jangan bilang nggak cengeng. Lu kalau guru nggak cengeng, dia nggak akan merasa sedih, berduka cita ketika kamu tidak memahami apapun. Loh, guru yang baik itu adalah sedih ketika muridnya ini masih bebal. Lah, sama seperti Yesus. Apakah kamu tidak merasa Yesus itu berduka oleh sebab dosa-dosa orang-orang yang tidak mengenal dia? Yohanes 1 ayat 10.